Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalkan nama Bapak dan jenis usaha yang lagi dijalankan dan berapa lama usaha Anda berdiri? Ya, nama saya Muhammad Zainuri. Perusahaannya UD Tirto Tani. Jenis usaha hasil bumi dan peralatan pertanian dan pupuk obat-obatan. Alamatnya di Kecamatan Tirtomoyo, Wonogiri. Kapan tahun usaha berdiri? Tahun 2001. Mulai merintis tahun 2001. Bagaimana cara menerapkan kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda? Cara memimpin bisnis Anda. Cara kepemimpinannya untuk hasil bumi ya kita komunikasi dengan tengkulak-tengkulak kecil dan pedagang-pedagang kecil. Kita komunikasi untuk bisa menjual ke toko kita. Dan untuk pertanian itu kita kedekatan kepada petani supaya petani itu memahami tentang obat-obatan dan segala macam tentang bibit dan obat-obatan dan bumi, karena petani di desa itu kurang kemampuan cara untuk meningkatkan produksi pertanian. Bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dengan mitra bisnis dan cara mengatasi konfliknya? Kalau ada sesuatu konflik yang muncul itu, kalau pedagang itu sudah biasa, karena kita cara yang halus untuk supaya tidak ada permusuhan dan sebagainya, kita pendekatan saja supaya semuanya kemasyarakatan berjalan. Bagaimana cara pengambilan keputusan yang berdampak untuk kelangsungan bisnis? Bagaimana diulang? Cara pengambilan keputusan untuk bisnis, kelangsungan bisnis. Cara pengambilan keputusan untuk bisnis, jadi untuk dari distributornya kita harus wawancara dengan distributornya supaya distributornya itu biar ada pendekatan kepada kita atau pengecer seperti kita. Jadi kita untuk melaksanakan dengan hubungannya dengan perdagangan itu supaya erat. Jadi tidak ada saling tuduh menuduh. Ya kepercayaan tuh kurang. Dan semuanya saling percaya masing-masing. Bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif untuk bisnis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bisnis? Untuk mencapai tujuan bisnis ya kita harus berhati-hati sesuai dengan program-program yang ada di pemerintah, kita harus mengikuti. Jadi kalau kita tidak mengikuti dengan secara milenial atau secara yang sekarang, mungkin ya kita sudah ketinggalan. Kita harus tahu berita-berita dari YouTube dan sebagainya. Apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja secara berkala? Laporan bisnis. Yang dimaksud laporan bisnis kepada siapa? Secara bisnis untuk secara skala semuanya. Jadi untuk karyawan dan lain-lain. Ya, bagi untuk karyawan itu sesuai bidangnya masing-masing. Kalau kita usahanya termasuk dari hasil bumi, ya kita
harus memilih karyawan yang bisa mengelola hasil bumi termasuk jagung, termasuk gabah, beras, kedelai dan sebagainya. Jadi untuk yang bisnis tentang Hasil bumi. pengetahuannya tentang pertanian, obat-obatan itu juga harus dilatih sesuai dengan bidangnya dia, sesuai dengan jurusannya dia. Jadi kita menyampaikan kepada petani itu sesuai dengan apa yang dikehendaki petani. Apa bentuk reward atau suatu hal yang diberikan kepada karyawan, dan bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan? Ya, saya untuk karyawan itu, kalau saya supaya karyawan itu biar tidak ada kecemburuan sosial kepada juragan dan sebagainya, kita harus pendekatan, terutama ya kita harus ada tabungan kepada karyawan, kesejahteraan untuk nanti biar kalau dia itu sudah tidak bekerja, sudah ada pensiun, jadi ditabungnya di bank setempat per 1 minggu sekian. Jadi untuk kejagaan pensiun, karena karyawan itu kalau dikasih uang berapapun tetap habis. Kalau kita lebih waspada, lebih teliti kepada karyawan, nanti karyawan pun yang keluarga yang di rumah bisa menikmati. Terus bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi? Untuk pelanggaran tenaga, kalau ada pelanggaran tinggal lihat pelanggarannya berat atau merugikan perusahaan atau tidak, atau pelanggaran untuk demi kejatuhan usaha atau tidak, itu melihat dari pelanggaran masing-masing. Jadi kalau hanya pelanggaran ringan, kita untuk pendekatan kepada karyawan. Bagaimana cara menciptakan visi dan misi untuk bekerja sama dalam tujuan bisnis? Yaitu Tujuan bisnisnya. Untuk motivasi kerjasama visi dan misi untuk apa? Untuk pertanian atau semua untuk hasil bumi? Untuk hasil bumi dan juga pertanian, dua-duanya. Lah, untuk hasil bumi ya kita untuk kepada masyarakat petani yang punya apa itu punya panenan yang lebih banyak, itu kita ada pendekatan. Kalau untuk hasil pertanian ya kita untuk menawarkan produk-produk yang terbaik dari perusahaan kepada petani. Jadi petani tidak akan merugi. Jadi kalau petani merugi, kita konsumen tetap kurang. Jadi bagaimana untuk pendekatan kepada petani dan petani itu supaya tidak rugi. Terus apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan yang pernah dialami, dan bagaimana hal itu mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Kalau untuk kegagalan itu tinggal prinsip kita ya, atau tinggal prinsip kita, karena kita itu kalau ada gagal, kalau ada saingan, ada apa untuk pengaruh yang dari luar, untuk saling berpatokan, itu kita harus waspada sebelumnya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita itu ada permusuhan, ada perselisihan dan sebagainya, kita selesaikan bersama-sama. Terakhir, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis? Ya, saran-saran saya untuk mahasiswa tinggal lihat jurusannya mahasiswa apa. Jadi kalau mahasiswa itu nanti istilahnya sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Tapi kalau keyakinan untuk bisnis untuk mahasiswa, saran kami mahasiswa yang disenangi dulu apa,
yang disenangi dulu apa, kamu mau bekerja apa, yang penting semua bekerja itu senang dulu. Kalau nggak senang dipaksakan nggak mungkin bisa berhasil. Terima kasih. Udah, terima kasih wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.